Halo guys, hari ini saya ingin menceritakan sebuah topik mengenai dengan anak arwah yang ada dalam boneka Loctep Doll. Beberapa video kecil pembrasingan suhu-suhu yang ada di Thailand untuk membuat Loctep yang diisikan dengan anak arwah. Om Buddha Resi Sumeri Devadati Tapai Khotu Khotung Tai Tai Sati Kumaro Kumara Cuti Kumaro Hoti Sambowo Jong Memperten Kuman Hong Penongit. Nah, sebelum saya menjelaskan, saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda tahu anak kembar itu apa? Anak kembar itu adalah spirit anak kecil yang diadopsi pada orang tua untuk menstabilkan usaha dan dagangannya agar stabil, tidak bangkrut atau disengi oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Nah, anak kembar itu pada zaman dahulu, aku pernah bertanya kepada nenek aku, itu apa tuh di ranjang itu? Ikan, kenapa di dalam ranjang itu ada bantal tapi nggak dipakai? Bantal dan guling itu ada ranjang kecil. Oh, itu katanya buat anak kembar, katanya gitu. Itu diadopsi dan dirawat di situ. Nah, pada zaman sekarang dengan seiring waktu berjalan, zaman tren udah beda, teknologi udah makin maju. Sekarang mereka pakai boneka, diisi ke boneka. Boneka itu biasa yang lagi tren sekarang itu namanya Loctep, asal dari Thailand, pembuatan dari Thailand. Dan Loctep tersebut itu biasanya mereka isi dengan doa-doa. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang Loctep, saya ingin menceritakan sebuah kisah asal usul kenapa Loctep itu bisa marak sampai sekarang. Pada zaman dulu itu ada seorang ibu yang miskin, yang hidup sederhana. Dia punya seorang anak kecil yang sangat nakal, energik, dan juga sangat hyperaktif, nggak bisa diam. Nah, kayak seorang ibu itu, dia membawakan sebuah boneka kecil dan dinamakan Loctep itu untuk teman bermain anaknya. Nah, pada saat dia kasih boneka itu tersebut yang udah dibuat, akhirnya anak itu diam anteng, jadi nurut gitu kan. Nah, dengan seiring waktu berjalan, banyak pertanyaan dari ibu-ibu yang lainnya, warga-warga tersebut, warga setempat, dari mulut ke mulut. Akhirnya mereka bertanya, kenapa anak ibu bisa anteng? Akhirnya ibu itu menjawab, anak saya akan kasih Loctep, hasil buatan saya. Nah, dari situlah ibu itu kebanjiran job. Banyak orang mesen Loctep itu kepada ibu tersebut gitu. Jadi kisah Loctep itu seperti itu kurang lebihnya. Dari waktu berjalan, sekarang udah banyak pabrik-pabrikan yang buat Loctep yang cantik-cantik, imut-imut dan lucu-lucu, ukuran 16, 20 atau 22 inci. Itu ada berbagai macam ukuran, itu dibuat oleh pabrikan. Nah, dari waktu berjalan, sekarang dan zaman sekarang banyak permintaan. Akhirnya Kulongpo atau biksu di Thailand, Mercy atau para acan, mereka membuat Loctep tersebut untuk diisikan anak arwah. Biasanya anak arwah itu berumur 1 tahun hingga 5 tahun ke atas. Itu Loctep. Sebenarnya Loctep Loctep itu baru muncul itu tahun 2015 ini, baru-baru ini. Beda sama Kumantong. Kalau Kumantong itu udah dari tahun abad 15. Nanti akan saya ceritakan sedikit tentang Kumantong ya. Nah, nanti saya akan ceritakan dengan sesi berikutnya tentang Kumantong. Sekarang saya menceritakan tentang Loctep aja. Ada berbagai macam versi yang mereka bikin. Ada yang Loctep itu sebenarnya mereka tidak ada bubuk kremasinya
ada relik-relik tulang dan yang lainnya, bahan-bahan ekstrim yang lainnya di dalam boneka tersebut. Cuma tidak ada itu. Look tape itu hanya doa atau pemblesingan dari para suhu atau biksu-biksu yang di sana, yang di Thailand, hanya dengan doa dan raja-raja di sekujur tubuh, tato-tato yang ada tulisan Thailandnya di tubuh tersebut, tubuh boneka tersebut. Sebenarnya lock tape itu seperti itu. Kalau andai kata lock tape itu ada bubuk kremasinya, itu namanya kumantong. Sebelum di blessing itu biasanya ada biksu, dia sangat mencintai makhluk hidup maupun di dunia nyata maupun yang tidak nyata, ya kan. Biksu tersebut mereka kasihan dengan anak-anak yang kurang kasih sayang orang tua, dan anak-anak tersebut yang biasanya di Thailand itu bisa meninggal karena sakit, karena diaborsi atau diapa gitu kan. Mereka belum pernah merasakan kasih sayang orang tua dan mereka sangat tersiksa dalam Petra sana, dalam Petra. Akhirnya mereka diundang di alam atas, diundang dari atas, ditarik keluar. Akhirnya mereka dididik dalam vihara, diajak ke Buddha Dharma kurang lebih 5-6 bulan agar mereka mengerti isi Dharma tersebut. Baru mereka ditujukan visi misinya. Kalau jika mereka sudah mengerti, baru mereka ada sumpah janji pada Sang Buddha, sumpah janji pada biksu agar mereka tidak agar mereka bisa berbakti pada orang tuanya, orang tua asuhnya, dan mau suka duka bersama orang tua asuhnya. Apapun yang terjadi, apapun masalah yang terhimpit orang tua asuhnya, dia akan bela mati-matian karena dia udah sumpah janji dia akan berbuat baik untuk mengumpulkan karma baik agar dia bisa reinkarnasi pada kehidupan selanjutnya. Itu sebelum dijadikan look tape, mereka prosesnya seperti itu. Jadi mereka tuh dipilih-pilih dulu, dipilah-pilah dulu, nggak sembarangan main isi aja. Kalau sembarangan main isi itu bahaya. Itu spirit lewat main isi, ikan tahu orang tua yang udah mengadopsinya bawa pulang malah buat ulah. Nanti nakut-nakutin orang rumah, tiba-tiba geser bangku, geser meja, bisanya nangis. Kalau kita nggak kasih offering makanan kan, mereka bisanya nangis. Mereka tidak tahu tujuannya. Beda sama yang udah dididik. Kalau sudah dididik itu, walaupun orang tua asuhnya lupa offering minimal seminggu sekali, ikan andai kata lupa atau mungkin nggak sempat karena kesibukan orang tua asuhnya, mereka tidak menuntut. Mereka hanya bisa berduduk sila, membaca parita Buddha, membaca doa-doa yang biasa diajarkan agama Buddha. Untuk doa-doa itu dia tujukan untuk orang tua asuhnya, karena orang tua asuhnya kehidupannya bisa lebih baik gitu, usahanya lancar dan yang lainnya. Nah itu beda sama yang udah dididik. Mereka tidak menuntut itu karena mereka udah sumpah janji mereka akan berbuat baik. Beda sama anak yang sebang diisi, spirit lewat, main masukin aja. Kalau itu gampang, itu satu hari bikin 20-30 biji, 30 buah boneka juga sebentaran doang gitu kan. Beda sama yang udah dididik. Kalau udah dididik itu makan waktu berbulan-bulan lamanya. Di antara ratusan atau 50 anak itu paling beberapa anak doang yang lulus dalam ujian, dalam pelajaran dia, ujian mereka, terus diuji, terus mereka juga ditanya visi misinya. Mereka harus mengerti apa tujuan visi misi mereka. Itu masalahnya seperti itu. Nah, setelah lulus akhirnya dijadikan look tape, didoakan, di blessing, dikunci di sana, ya kan. Nah setelah itu anak spirit itu dibekali ilmu gaib, ilmu supernatural, gunanya untuk dipergunakan untuk kehidupannya yang di dunia nyata bersama orang tua asuhnya. Nah itu singkat cerita seperti itu. Nah biasa look tape itu mereka suka dibawa-bawa ke restoran atau bawa jalan-jalan. Kadang dibawa ke restoran aja, kadang-kadang di meja itu ditaruhkan boneka tara susu, ada telur kecil gitu, ada mie gitu kan. Nah itu sebenarnya offering untuk mereka, bukannya berarti mereka itu makan, ya kan. Mereka tuh nggak bisa makan. Mereka tuh hanya menghisap sari-sarinya aja, saripatinya aja dari susu tersebut, dan juga mie tersebut. Ada kasih Fanta juga bisa.
Biasanya seperti itu. Kalau di Indonesia mungkin tabu melihat seperti itu kan, nggak semuanya bisa terima hal seperti itu. Walaupun budaya Indonesia juga percaya hal-hal seperti itu kan, beda sama Thailand. Kalau Thailand itu banyak orang sekarang udah pengen tahu Thailand itu seperti apa. Jangan kan gitu, kayak kan orang tua asuhnya aja kalau dia bawa boneka ke dalam vihara lagi sembahyang, mereka mendoakan anak asuhnya itu pada Sang Buddha agar suatu saat anak itu bisa menjadi anak yang baik dan bisa membawakan karma yang baik gitu kan. Nah setelah berdoa di vihara barengan dengan boneka tersebut, mereka sembahyang, karena pulangnya aja mereka di blessing atau didoakan oleh biksu-biksu tersebut, bonekanya maupun orang tuanya. Nah itu di Thailand seperti itu. Jadi jangan heran kalau misalnya lihat orang bawa boneka, ya kan, apalagi banyak tatonya, banyak tulisan-tulisan raja-raja itu udah pasti Lokthep gitu. Jadi jangan salah kata, Lokthep itu apa dan spiritual apa. Kalau spiritual itu tidak ada raja-rajahan di tubuhnya, itu raja tulisan Thailand tidak ada, itu namanya spiritual. Kalau Lokthep itu pada raja-rajahan, mantra-mantra atau tulisan-tulisan Thailand. Nah itu perbedaannya. Dan selanjutnya kalau semua berbalik lagi kepada Anda semua, percaya atau tidak, ya ini hanya wawasan, hanya masukan agar pengetahuan kalian bisa lebih luas lagi. Apa yang ada di luar dunia, di luar negara atau di budaya orang luar sana gitu. Jadi hanya sebagai masukan. Kalau saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Bukan ini menurut pengetahuan saya, dan saya tahu. Jika Anda ingin tahu, menginginkan Lokthep tersebut, Anda bisa mampir ke satu Instagram yang di dalamnya itu mengisikan produk-produk hasil blessingan biksu-biksu dan hasil blessingan para suku asli dari Thailand. Itu Instagramnya adalah amulet_x_blessing. Nah, oke, saya ucapkan terima kasih pada Anda semua. Mohon subscribe dan dukung channel ini